Namaku Rendy Riyadi, umurku 32 tahun, dan sekarang aku tinggal di kawasan Bandung Selatan. Aku akan bercerita tentang pengalaman mistisku sewaktu perjalanan ke rumah kerabatku yang terletak di wilayah Kecamatan Pangalengan, Bandung Selatan. Cerita dimulai ketika siang itu di tempat kerjaku aku mendapat telepon kerabatku yang menginginkan aku berkunjung ke rumahnya. Setelah berbincang lama, akhirnya aku sanggupi untuk menemuinya. Masih aku ingat hari itu adalah hari Kamis, karena aku sengaja mau menginap dan besok Jumat aku bolos dari tempat kerjaku. Tidak seperti biasa, aku pulang sore karena harus mengerjakan semua tugas kantor yang sangat banyak dan menumpuk. Dalam perjalanan pulang, aku terlambat karena kemacetan, sehingga baru nyampe rumah pada pukul 8 malam. Aku mempersiapkan semua peralatan untuk perjalananku ke Pangalengan. Tak terasa persiapanku selesai baru pukul 9 malam. Bergegas aku kunci pintu rumah dan menaiki motorku yang sudah kupersiapkan, karena aku merasa sudah terlalu malam dan aku ingat jalan ke Pangalengan masih banyak melewati daerah hutan yang belum banyak penduduk, bahkan ada yang sama sekali belum ada hunian penduduk. Kupacu motorku agak cepat ketika masih melewati wilayah yang ramai, berharap melewati hutan tidak terlalu malam. Semakin mendekati wilayah pegunungan, kendaraan pun mulai jarang. Kalaupun ada, hanya truk dan mobil pengangkut sayur. Jam 10 malam aku sudah mulai pada jalan menanjak ke arah hutan, tepatnya di wilayah Cibianak. Aku sengaja melambatkan laju motorku, berharap ada kendaraan lain yang akan sama dengan tujuanku dan bisa berjalan beriringan sebagai teman dalam perjalananku. Karena hari sudah malam, aku coba bersabar untuk berhenti di ujung jalan dengan menunggu kendaraan lain. Namun yang kutunggu tidak nampak ada tanda-tanda kendaraan lewat, karena memang sudah larut malam. Seketika timbul rasa takut sekaligus capek, ingin cepat nyampe dan bisa istirahat. Akhirnya kupilih melanjutkan perjalanan sendiri agar cepat nyampe di kerabatku. Perjalanan mistisku dimulai dari tempat aku berhenti sementara. Di tengah jalan, aku baru ingat bahwa waktu itu adalah waktu malam Jumat. Jalan aspal menanjak kulalui sendiri. Hanya sesekali ada kendaraan turun dari Pangalengan ke arah Bandung. Anehnya, tidak ada kendaraan yang naik ke arah Pangalengan. Di tengah perjalanan, dari kejauhan aku melihat ada cahaya di dalam sebuah warung kecil di pinggir jalan raya ke arah Pangalengan. Aku berharap singgah
sambil menunggu kendaraan yang sama ke arah Pangalengan. Orang menyebut nama daerah itu adalah daerah Cihideng. Bangunan warung kecil yang kulihat dari kejauhan. Setelah dekat, kulihat adalah sebuah bangunan warung kecil yang terbuat dari bambu dan anyaman ijuk di atasnya, khas warung pedesaan di Pangalengan. Segera aku parkirkan motorku dan langsung menuju warung kecil itu untuk memesan secangkir kopi pengusir kantukku. Kutemui pemilik warung itu, seorang bapak tua umur 70 tahunan. Langsung aku menyampaikan pesananku secangkir kopi, dan tidak lama bapak itu menyodorkan secangkir kopi kepadaku. Keanehan aku lihat ketika menyodorkan kopi, pandangannya selalu tertunduk sehingga aku tidak begitu jelas melihat mukanya. Selama aku ngopi di warung kecil itu, bapak tua itu tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepadaku. Yang kulihat, ia hanya diam setelah menyodorkan kopi kepadaku. Setelah sekian lama aku menikmati secangkir kopi, akhirnya aku menanyakan ke bapak itu sekedar untuk membayar harga secangkir kopi. Keanehan berlanjut, bapak tua itu tidak menjawab pertanyaanku, hanya menunjuk jarinya supaya aku menyimpan uangnya, uang pembayaran kopi itu, di dalam tatakan meja di depanku. Sebelum ku melangkah meninggalkan warung kecil itu, aku coba pandangin bapak tua itu, namun dia masih terdiam di tempat duduknya, masih dengan posisi menunduk, dengan wajah yang tidak bisa terlihat jelas. Aku mulai berjalan ke arah motorku yang kuparkir dekat warung itu di pinggir jalan raya Pangalengan. Rasa penasaranku yang membuat aku membalikkan badanku kembali untuk melihat bapak tua tadi. Di celah temaram lampu khas pedesaan, aku baru menyadari ternyata wajahnya begitu pucat dan pandangannya datar. Seketika itu bulu kuduku langsung merinding. Aku kembalikan lagi pandanganku ke arah motorku, karena waktu itu aku dengar ada teriakan kuli perkebunan di atas mobil bak terbuka yang berteriak memanggilku. Refleks, aku menghampiri mobil bak terbuka tersebut yang berhenti di depanku. Spontan, kuli itu, sebutlah namanya Pak Asep, bertanya, sedang apa aku berada sendirian di warung kosong dekat hutan. Aku menjawab, sedang beli kopi di warung itu. Seketika Pak Asep dengan mimik heran menyuruh aku beristighfar, karena warung itu sudah lama kosong dan tidak terurus. Mana mungkin ada yang jualan kopi di situ, jelaskan Asep. Aku panik setengah. Seketika aku panik dan refleks aku noleh ke belakang, dan ternyata warung mungil yang tadi kutemui
berubah menjadi warung kosong, tidak terurus dan gelap. Terus, siapa tadi yang kutemui dan kupesan kopinya? Kemana bapak tua tadi? Pak Asep akhirnya berbicara kepada supir mobil angkutan terbuka untuk mengajak aku beriringan dalam perjalanan ke Pangalengan. Akhirnya kami berjalan beriringan dengan posisi aku di depan dan diikuti oleh mobil pengangkut sayur. Pengalaman hororku tidak sampai di situ. Ternyata mobil yang beriringan denganku berbelok jalan karena berbeda arah menuju daerah Cirunta. Setelah berbicara basa-basi, akhirnya aku ucapkan terima kasih dan aku melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan kesendirianku sesudah ketemu Kang Asep, aku merasa perjalananku agak lama. Padahal biasanya aku bisa menempuh dalam waktu 30 menit nyampe ke kerabatku. Namun setelah aku lihat logiku hampir 1 jam aku masih di jalan. Yang lebih aneh, motorku tidak bisa kupacu kencang. Seakan-akan aku membawa beban berat di motorku. Perkampungan kecil daerah Cikalong kulewati. Penduduk sekitar sudah pada menutup pintu dan banyak mematikan lampu. Hanya terlihat tukang tambal ban yang tiba-tiba berdiri aneh di pinggir jalan, memperhatikan aku dan motorku. Aku tidak berpikir banyak apa yang diperhatikan oleh bapak-bapak tukang tambal ban itu. Setelah perjalanan 1 jam lebih, aku nyampe juga di kerabatku. Aku dipersilahkan langsung ke kamar mandi oleh kerabatku. Setelah dari kamar mandi, aku diundang oleh kerabatku untuk duduk bergabung dengan salah seorang, sebutlah namanya Pak Yosep, yang beliau dikenal salah satu ustadz di wilayah Pangalengan. Pak Ustadz Yosep sengaja diundang oleh kerabatku karena kerabatku melihat ada suatu keanehan ketika kedatanganku. Dari kerabatku Irfan, aku bisa mengetahui bahwa Pak Ustadz Yosep memang sengaja didatangkan malam itu ke rumah kerabatku. Karena Irfan ketika kedatanganku, dia melihat sosok bapak tua yang berdiri dekat di motorku. Irfan tidak berbicara waktu itu dan langsung sengaja menyuruh aku ke kamar mandi. Pak Ustadz Yosef menjelaskan bahwa bapak tua itu bukanlah dari golongan manusia. Dari cerita yang aku ceritakan, akhirnya Pak Ustadz Yosef memberikan aku air putih yang telah dibacakan doa-doa. Malam telah larut, aku pun istirahat setelah Pak Ustadz pamit untuk tidur. Setelah beberapa waktu aku ada di rumah kerabatku di Pangalengan, aku memutuskan kembali ke rumahku yang ada di wilayah Majalaya. Dalam perjalanan, aku sempatkan mampir ke tukang tambal ban yang waktu malam Jumat itu melihatku aneh. Aku sengaja mampir untuk mempertanyakan kenapa dia memandang aneh waktu aku melewatinya. Bapak tukang tambal ban bercerita, sewaktu aku lewat,
di depan kiosnya. Dia melihat aku membonceng seorang bapak-bapak tua dengan wajah hancur berlumuran darah, memakai kemeja putih yang sudah compang-camping. Dan bapak tua itu terlihat tersenyum kepada tukang tambal ban itu. Akhirnya kudapati satu bentuk informasi bahwa bapak-bapak tua yang ada di warung pada malam Jumat itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena melakukan gantung diri di warung yang pernah kusinggahi. Semenjak itu usaha warung diteruskan oleh anaknya, namun tidak berlangsung lama karena konon hampir setiap malam selalu ada penampakan bapak-bapak tua itu, sehingga sang anak berhenti dan membiarkan warungnya kosong dan rusak. Konon penampakan bapak tua itu sering menampakkan diri pada pengguna jalan di malam hari, sehingga bapak tukang tambal ban menyarankan untuk tidak berkendara sendiri di malam hari ketika melewati warung itu. Dalam perjalanan, kulewati kembali warung itu. Kulirik warung itu memang dalam keadaan kosong, dalam keadaan rusak dan tidak terurus. Aku masih melihat satu bentuk bayangan bapak-bapak tua tadi tersenyum ke arahku. Namun, aku percepat perjalananku supaya tidak